Tubuh kita terdiri dari sangat banyak organ yang memiliki fungsi spesifik untuk menunjang kehidupan kita setiap harinya. Ketika organ-organ ini bermasalah, maka tentu akan ada gejala dan ketidaknyamanan yang kita rasakan. Ada sangat banyak jenis penyakit yang bisa terjadi. Bahkan, ada beberapa organ yang bisa menjadi tempat terbentuknya batu di dalam tubuh. Dan seperti pada judulnya, di video kali ini kita akan membahas tentang 5 organ yang bisa membentuk batu di dalam tubuh. Tonton terus videonya sampai habis. Organ yang pertama dan paling sering menjadi tempat terbentuknya batu adalah ginjal dan saluran kencing. Ginjal adalah organ yang berfungsi untuk menyaring sampah-sampah tubuh yang berada di dalam darah dan kemudian akan dikeluarkan melalui urin. Saya yakin pasti banyak dari kita yang sudah pernah dengar tentang penyakit batu ginjal. Nah, batu ginjal ini bisa terbentuk karena tingginya kadar limbah yang berpotensi menjadi kristal di dalam darah. Misalnya seperti zat kimia yang kita sebut asam oksalat dan kalsium. Seiring berjalannya waktu, penumpukan dari zat-zat kimia ini bisa mengeras, memadat, dan membentuk kristal yang kemudian dapat menyumbat ginjal dan menurunkan fungsi ginjal. Ukuran dari batu yang terbentuk bisa bervariasi, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Terkadang, batu-batu yang ukurannya cukup kecil bisa dikeluarkan sendiri melalui urin tanpa menimbulkan gejala apapun. Tapi ketika batu besar terbawa oleh urin, maka tidak jarang saluran kencing kita akan tersumbat oleh batu tersebut dan menimbulkan beberapa gejala seperti nyeri di bagian punggung sampai dengan perut, kencing jadi sedikit dan sering atau bisa jadi terjadi perubahan warna pada kencing, mual muntah atau bahkan sampai demam. Kalau gejala cenderung tidak membaik dengan pengobatan, biasanya penanganan pada batu saluran kencing adalah operasi sesuai dengan ukuran dan jenis batu yang ditemukan. Ada beberapa jenis batu ginjal yang paling sering ditemukan, di antaranya batu kalsium oksalat akibat penumpukan kalsium dan oksalat, batu asam urat dari penumpukan purin, batu sulfit dari campuran magnesium fosfat dan kalsium karbonat, serta batu sisin akibat salah satu penyakit genetik di mana terjadi penumpukan asam amino tertentu di dalam tubuh. Organ kedua yang bisa menjadi tempat terbentuknya batu adalah mulut atau amandel. Pasti banyak nih yang belum tahu kalau ternyata di mulut kita atau tepatnya di celah-celah kelenjar amandel juga bisa terbentuk batu yang keras. Batu amandel atau yang disebut penyakit tonsilolit ini disebabkan karena penumpukan benda asing seperti sisa makanan, lendir, dahak, sel-sel imun yang mati, bakteri, virus, ataupun jamur dalam celah amandel. Benda-benda asing ini setiap harinya berinteraksi dengan cairan kimia yang ada di dalam mulut, yang kemudian lama-kelamaan bisa memadat dan mengeras serta membentuk batu. Batu amandel memang bukanlah penyakit yang berbahaya yang bisa mengancam nyawa, tapi gejala yang ditimbulkan akan cukup mengganggu. Di antaranya adalah bau mulut yang cukup parah yang sangat sulit dihilangkan, rasa sakit atau tidak nyaman di tenggorokan, batuk, amandel membengkak dan terkadang batu berwarna putih kekuningan itu akan terlihat dari luar. Untuk mengeluarkan batu tersebut, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Di antaranya, sering berkumur dengan air garam, batuk dengan kuat, menekan area sekitar dengan kapas, atau kalau masih belum bisa, segeralah ke dokter untuk dibantu pengeluarannya dengan menggunakan alat-alat medis yang lebih memadai, serta obat-obatan yang sesuai. Atau kalau sudah parah, bisa saja pengangkatan dianjurkan untuk dilakukan sekalian dengan operasi amandel, agar gejala bisa hilang total dan keluhan hilang sepenuhnya. Kemudian organ ketiga yang bisa membentuk batu adalah kantung empedu. Kantung empedu adalah organ kecil berbentuk seperti buah pir terletak di sisi kanan perut, tepatnya di bawah hati. Kantung empedu berfungsi untuk menampung dan melepaskan cairan yang disebut cairan empedu, yang berwarna coklat hijau atau kekuningan, dan berfungsi untuk mengoptimalkan pencernaan makanan dengan mencerna lemak menjadi komponen yang lebih kecil, sehingga lemak yang kita makan bisa larut dalam air dan diterima oleh tubuh. Penumpukan batu pada organ kandung empedu ini biasanya disebabkan karena dua zat utama, yaitu kelebihan kolesterol atau kelebihan bilirubin. Batu yang paling sering terbentuk adalah batu kolesterol, di mana hal ini biasanya terjadi karena cairan empedu tidak bisa mengeluarkan dan melarutkan kolesterol berlebih. Akhirnya kolesterol menumpuk, mengendap, dan memadat sehingga membentuk batu di organ kandung empedu kita.
Selain itu, jenis batu kedua yang paling sering terbentuk adalah batu bilirubin yang warnanya coklat tua atau hitam. Bilirubin ini adalah zat tidak larut air yang berasal dari pemecahan sel darah merah di hati. Pada beberapa kondisi di mana pemecahan sel darah merah berlebih, jumlah bilirubin di dalam tubuh juga akan bisa berlebih dan mengendaplah serta mengkristal di dalam empedu. Gejala yang timbul dari terbentuknya batu pada kandung empedu antara lain adalah nyeri perut kanan atas, demam, mual, muntah, perubahan warna kulit dan mata menjadi agak kuning, perubahan warna tinja menjadi agak putih, serta penurunan nafsu makan. Biasanya, ketika ukuran batu masih kecil, sering tidak ada gejala. Tapi ketika batu sudah cukup besar atau jumlahnya sangat banyak, barulah gejala muncul dan mengganggu keseharian penderita. Diagnosis dari batu kandung empedu harus dilakukan dengan bantuan pemeriksaan penunjang seperti USG dan imaging lain. Dan setelah terdiagnosis, dokter akan menyesuaikan penata laksanaannya. Baik dicoba dulu dengan obat atau langsung diambil tindakan operasi yang sesuai. Organ keempat yang juga bisa menjadi tempat terbentuknya batu adalah prostat. Prostat adalah kelenjar kecil seukuran kacang kenari yang terletak di dalam panggul, tepatnya di bawah bagian kandung kemih. Kelenjar ini hanya ditemukan pada pria dan memiliki beberapa fungsi utama. Di antaranya, prostat berfungsi mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma yang sering kita sebut air mani. Prostat juga menutup saluran kencing saat ejakulasi, agar mani tidak masuk ke saluran kencing kita. Serta prostat juga berperan penting dalam menunjang kinerja hormon seks utama pria, yaitu testosteron. Nah, pembentukan batu pada kelenjar prostat ini biasanya hanya berupa batu-batu kecil akibat penumpukan kalsium yang lumayan sering terjadi pada orang berusia lanjut. Batu-batu prostat ini cuma berukuran sekitar setengah milimeter sampai dengan 5 mm atau setengah senti saja. Batu yang terbentuk dinilai tidak berbahaya dan seringnya tidak sengaja ditemukan ketika pemeriksaan medis tertentu seperti USG. Hampir semua kasus tidak membutuhkan terapi khusus untuk batu prostat yang ditemukan. Karena berdasarkan penelitian, walaupun penyebab pastinya belum diketahui, tapi batu prostat dinilai tidak berbahaya dan dianggap pembentukannya termasuk hal normal seiring bertambahnya usia. Organ kelima yang bisa menjadi tempat terbentuknya batu adalah hidung. Pasti banyak juga dari kita yang tidak menyangka kalau ternyata batu juga bisa terbentuk di rongga hidung. Kebanyakan batu yang terbentuk di rongga hidung ini adalah karena adanya benda asing seperti tumpukan debu, perkembangan bakteri, bekuan darah, kayu, plastik, atau benda asing lainnya. Yang mana seiring berjalannya waktu, benda asing ini akan berinteraksi dengan cairan lendir dari rongga hidung dan lama-kelamaan cairan ini bisa mengeras menyeliputi inti dari benda asing itu. Tapi, kejadian terbentuknya batu di rongga hidung ini termasuk sangat langka, di mana hanya terjadi sekitar 1 dari 10.000 orang yang datang ke dokter THT. Gejala yang dirasakan penderita bisa berupa batuk, bersin, demam, keluarnya ingus, dan rasa tidak nyaman di rongga hidung yang terus-menerus. Ketika batu terbentuk di bagian rongga hidung luar, maka biasanya cukup dengan pemeriksaan fisik sederhana, diagnosis sudah bisa ditegakkan. Tapi apabila batu terbentuk cukup dalam, biasanya dibutuhkan pemeriksaan yang lebih lanjut, seperti nasal endoskopi, di mana penyebab dari keluhan pasien akan dicari dengan menggunakan kamera yang dimasukkan ke dalam hidung. Penata laksanaan dari batu rongga hidung ini nanti akan disesuaikan dengan hasil temuan, letak batu, dan ukuran batu yang terbentuk. Tapi pada kebanyakan kasus, biasanya pengeluaran batu bisa dilakukan secara manual tanpa harus operasi. Nah teman-teman, itulah 5 organ yang bisa menjadi tempat terbentuknya batu di dalam tubuh. Semoga dapat sama-sama menambah wawasan kita semua. Kalau kalian masih punya pertanyaan terkait video kali ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.